Saudara, kali ini kami sudah ada di Bandara Kairo, Mesir bersama dengan rombongan. Kita akan melanjutkan perjalanan. Kita mau masuk bus rombongan. Tuhan Yesus memimpin kita, tapi ada juga keamanan di tempat ini. Thank you very much. What's your name? Mr. Muhammad. Ali gambar Lihat hiasan di pintu rumah. bikin lubang lubang pintu itu tiba-tiba aja. Ya, saudara, kita sekarang berada di gereja sampah. Tadi kanan kiri semua sampah. Namun ini adalah gereja yang berasal dari sebuah kisah perpindahan Bukit Makatam, ya, pada kurang lebih sekitar ribuan tahun yang lalu. Kita akan masuk ke gereja utama, masuk gereja sampah. Kita masuk gereja sampah, ya. Ya, saudara, ini gereja sampah ini konon berasal dari sebuah tradisi, yaitu bergesernya Bukit Makatam karena doa seorang ya bisa dikatakan hamba Tuhan waktu ditantang untuk membuktikan apakah iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Lalu tantangan itu dijawab, dan ketika mereka menggerakkan jemaatnya untuk berdoa, di hari yang ketiga terjadi satu gempa bumi begitu dahsyat sampai bukit ini akhirnya berubah posisi, dan itu membuat akhirnya kaisar di Mesir bertobat dan percaya bahwa iman orang Kristen adalah iman yang benar, gitu ya, di gereja ini. Ya, kita sekarang sudah berada di piramid, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang begitu tampak indah. Musa yang mendapatkan hikmat seluruh umat Mesir, dia ketika berada di Mesir, piramid sudah terbangun. Ya, jadi ini hebatnya teknologi yang dipakai dengan menggunakan alam untuk membangun piramid Mesir ini. Ya, ini bersama dengan fotografer. Good morning, Ki Gempol. Halo, selamat pagi dari kota Kairo, dari daerah piramid. Di belakang saya ada piramida terbesar yang merupakan salah satu keajaiban dunia sampai sekarang, terus menerus. Ya. Tingginya berapa, Pak? Tingginya 137 meter tinggi. 130. Ya, 137 meter tinggi. Oke. Ya, Lalu terdiri dari 2.300.000 batu besar dengan berat 15 ton per batu. per batu ya, per batu ya. Per batu, Pak. Wah, Oke. luar biasa. Oke, ayo kumpul. Batu sebesar ini, satu biji itu kurang lebih sekitar 15 ton. 15 ton untuk ukuran yang paling pendek, yang paling atas itu kurang lebih sekitar 2,5 ton. Ya, jadi betapa peninggalan ini menyisakan sebuah
misteri yang begitu panjang bagaimana mereka membangunnya. Dan kalau saudara perhatikan, celahnya itu begitu presisi, ya, sampai karena hanya Firaun, Raja Mesir, yang dikubur di dalam piramida. Jadi satu orang. Ini piramida yang 65 meter tinggi. Di sebelahnya lagi ada piramida mini. Ada 3 di sana. Jadi 6 piramida. Di sebelah kanan. Sebelah kanan ada patung Spain. Patung singa berkepala manusia. Jadi badan singa ini melambangkan Oke, Ibu Bapak. Bapak Ibu. Ya, ini teman kita Sultan namanya. Sultan ahli sekali minyak. Sultan anak Medan. Oras. Silakan Sultan ya. So, hello everybody, hi. Nah, sekarang kita ada di Benteng Citadel ya. Benteng Citadel yang merupakan benteng kejayaan yang ada di kota Alexandria. Dulu di tempat benteng ini berdiri satu mercusuar yang begitu tinggi sekali, yang tercatat salah satu keajaiban dunia juga selain piramida. Rupanya Pendeta Rudi banyak penggemar. Say hi to Indonesia ya. Hai Indonesia. Oke. Sekarang akan masuk ke wilayah gereja Koptik ya. Bisa melihat bagaimana Jauh-jauh dari Surabaya loh. Karina 2 jam setengah 2 jam setengah sampai Kairo. ke Kairo. Pulang Kairo lagi. Malam di Kairo.
biasa. Arsitekturnya begitu indah. Katedral Santo Markus, dan memang kalau gereja Katolik ada banyak simbol, mulai dengan gedung gereja sendiri. Lihat ya Bapak Ibu, gedung gereja ini melambangkan kapal Nuh. Pada waktu air bah, barang siapa yang memasuki kapal Nuh sudah selamat. Terus juga yang terdapat di atas ada banyak pelita, dan di atasnya yang putih itu telur burung tak asli kosong, isinya dikeluarkan, kulitnya masih ada tegak. Jadi telur burung itu tak asli kosong. Kenapa ada simbol seperti ini di gereja? Sudah mencari struktur sekarang juga Bapak Ibu, bagaimana cara ostrich atau burung unta menjaga telurnya. Ketika burung unta itu bertelur di satu tempat, mau cari makanan di tempat yang jauh dari telurnya, tetapi selalu telurnya dijaga, diawasi. Ya, hotelnya begitu mewah sekali. Nah, masih semi system. Ya, ini kita berjalan ke Mesir melewati gurun padang pasir. Luar, ini benua Afrika. Ya, mari kita hitung ya, countdown. 5, 4, Kita masih benua 3, 2, 1. Oke, Nada kita masuk benua sana. Afrika. Ya, ini terowongan Suez. Panjangnya terowongan ini 1,8 km. Ini di bawah terusan Suez. Jadi di atas kita ada apa Bapak Ibu? Air. Apa lagi? Kapal. Ada apa lagi? Ikan. Ya, pasti. Jadi terowongan ini baru juga karena sesudah perjanjian damai diakhiri antara Mesir dan Israel. 2, 3, luar biasa. Selamat. Ya, kita mendekati Indonesia sekarang ya. Ya, karena itu ada Teluk Suez, ada kota Suez. Ya, begitu ketika mereka mulai menggali, terusan Suez sudah menggali dari sisi ini yang dekat kota Suez. Kalau sekarang Bapak Ibu, kota Suez adalah kota terbesar ketiga di Mesir. Kota Suez, begitu dia minta dari Bank Internasional untuk membiayai membangun dari teluk. Besok kita nginap di teluk yang kedua di satu hotel dia jam-jam. Tapi waktu kapal melintasi terusan Suez lebih dari 8 kilometer. Ya. Dan panjangnya terusan Suez 190 km. 190 km. Sesungguhnya proyek belum selesai. Jadi mendalam lagi ya Pak. Mendalam lagi artinya akan ya kita 20 menit lagi Pak. 20 menit.
saudara, tidak sadar tadi saya ternyata melintas pemakaman kuburan-kuburan. Ini ya, seperti ini. Ya, ini kuburan-kuburan orang-orang ternyata mereka yang mungkin mati di padang gurun, mereka langsung dimakamkan dengan cara seperti ini. Burung gagak begitu banyak. Ya, kita akan memasukin satu tempat yang disebut Sumur Mara. Ya, sumur ini yang dipercaya oleh bangsa Israel ketika Musa dia mengubah air yang pahit menjadi manis ya. Ya, ini pohon-pohon korma, oase. Ya, ini orang-orang berdagang. Ya, inilah sumur yang sangat fenomenal. Nah, airnya begitu keruh ya. Tapi kalau ada yang mau mencoba, ya apa salahnya, silahkan. Sumur Mara. Ya, Kairo, Afrika, Asia. Ya. Ya. Itu terus yang servis itu berarti. Ya, ini. Baru datang. Kita lagi nyebrang dari sana, pagi-pagi dibangunin, terus bawa tanah, terus sekarang kita udah di sini. Nah, orang Israel nyebrang dari sini. Ini perkirakan. Berarti sekarang kita tuh ada di sini. Kita udah di seberang yang nyebrang. Kita udah di seberang yang nyebrang. Oh. Jadi siapa yang mau coba air Mara? Yuk, santai. Relax. Ada yang mengharap ke sana, siap. Ibu bapak, ada berita baik ya. Ada yang mau jual. Saudara, ini semua padang gurun dan kalau di sini dilihat jarang sekali hujan, tetapi setiap kali hujan Banjir. di padang gurun banjir. Aneh tapi nyata. Ras Sudur ya, sebelah kiri kanan. Ras Sudur namanya. Dulu nggak ada begini ya, cepat berkembang juga. Makan nggak pernah. Salahnya di situ. Oh, itu pernah gitu. inilah gunung-gunung batu yang seringkali menjadi bahan untuk membuat batu granit ya, tapi ini berada di padang pasir gurun Sinai. Jika Anda perhatikan ya, tidak semua datar, jadi ada pegunungan yang begitu tinggi, bukit-bukit, dan juga celah-celah yang bisa membuat badai pasir dan setiap bahaya-bahaya itu pasti mengintai. Lihat betapa sulitnya perjalanan bangsa Israel dulu waktu mereka menuju tanah perjanjian. Ulu lengkap karena pohon korma tidak tahan begitu lama ya Bapak. Ini adalah Pohon korma lokasi Elim ya, bisa di mana ada bertahan 70 pohon korma tahun. Jadi dan yang dipercaya Musa kata pemberhentian yang angkatan kedua ya, ya. dari biji mau melawan Israel, tapi mungkin salah satu alasan karena sudah terjadi sungai di tengah padang gurun ini, mereka Ini mau adalah- menguasai air juga, siapa tahu. Tapi ketika Musa naik ke atas puncak, lihat ya Bapak Ibu sebelah kiri sekarang, ini ke arah jam 10 Iya. ya, ke arah jam 10 Musa telah naik ke atas puncak ini.
mendoakan bangsa Israel untuk supaya mereka mengalahkan suku Amalek. Ya, jadi Bapak Ibu, ya setiap kali dia mengangkat tangan, dua belah tangan, lebih menang Israel. Turun, kalah, angkat lagi, menang. Ya, jadi ditahan. Siapa bantu? Yosua dan Harun dan Hur yang bantu dia. Dua orang, Harun dan Hur. Sampai bangsa Israel mengalahkan suku Amalek. Ya, oke. Mari. Israel. Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Jadi kalau kita hanya lewat 1-2 jam ini saja, memang kita bertanya-tanya ada kehidupan bagaimana ini. Gak bisa diikat. Babi lari diikat, kita digeser atau diseret babi. Jadi binatang-binatang yang dilarang adalah ada maksud untuk supaya tidak menyusul turun bersih. Sekarang kita ada di Saint Catherine. Saint Catherine ini pergunungan Sinai ya, yang dipercaya di mana nanti Musa dia menerima hukum Taurat. Ya, disinilah kita sekarang lagi berhenti karena mesti harus menyelesaikan panggilan alam. Siapa namanya? Ayam Hussein. Hah? Ayam Hussein. Hussein. Oh, where you come from? Where you come from? Here? Yes. Oh yeah, okay. Very good. This? This. Well, this. This. I don't know. Not this. Ya, bukan fosil Pak, granit. Di Saint Catherine ini kita lihat satu pusat di mana dipercaya bahwa disinilah patung lembu emas itu didirikan, dan juga 10 bintang ini jalankan. Ayo! Ayo! Cepat kembali ke bus! Jadi waktu kita sebenarnya hanya cuma 5 menit, 10 menit, not more, hanya sekedar foto. Ya, sekaligus sedikit menjelaskan bagaimana posisi tempat ini ada di dalam sejarah. Tapi memang luar biasa kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan bangsa Israel dan pergumulan hidup mereka yang disertai dengan begitu banyaknya satu posisi awan bukit batu yang begitu tandus. That's a real life, pergumulan hidup yang begitu nyata. Ya, saudara, kita sekarang ada di Biara Saint Catherine ya. Biara Saint Catherine ini di kaki Gunung Sinai. Biara ini dulu ada seorang biarawati. Dia 200 tahun yang lalu itu dia datang ke sini di kaki Gunung Sinai untuk beribadah. Lalu akhirnya pemerintah Mesir memberikan satu kesempatan untuk dia boleh mendirikan biara ini. Biara sini. Ini onta. Nah ya. Saudara, ini di Saint Catherine kita masih bisa menemukan salju. Ya, salju ini masih menunjukkan bahwa memang kondisi di area kaki Gunung Sinai ini luar biasa, masih begitu dingin. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sekitarnya itu pohon korma, lalu ini banyak pohon zaitun. Ya, ini pohon zaitun yang kita temukan begitu banyak di mana-mana. Ya. Tak lama lagi kita bisa melihat Israel. Ya, ada Gedung Putih. Gedung Putih itu hotel kita. Ya, hotel perbatasan Mesir dengan Israel.
ini kita sudah sampai di hotel. Hotel yang akan kita inap saat ini ada di padang pasir ya, berbatasan antara negara-negara. Tapi lihat, bunga-bunganya begitu indah, begitu subur ya. Nah, saudara lihat ya, subur sekali. Dan gitu, lihat sekelilingnya bukit-bukit pasir ya, bukit-bukit pasir semua ya. Ya, jadi ya beginilah suasana kota Taba dengan taman yang begitu indah sekali, sangat indah sekali ya. Nah, ini hotel yang akan kami inapi di Timur Tengah. Oke. Nah, itu ada background. Nah, sekarang pembagian kamar di hotel. Iya, ini suasana pagi di kota Taba ya. Suasana pagi. Di sana itu Israel, itu daerah Jordania. Jadi kita di sini dengan 3 negara. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Iya, ini kita sedang menuju Masada. Ini itu klinik untuk pernapasan. Jadi Waktu Lot berpisah dengan Abraham, dia memilih daerah ini karena airnya banyak, hijau, subur. Tapi ini hasil apa? Pembinasaannya dari Tuhan. Ini kita sudah sekitar Laut Mati. Kalau sudah perhatikan tebing-tebingnya warnanya sudah memutih ya. Itu ada sumber-sumber pengeboran air ya. Ya, tumpukan-tumpukan itu adalah pasir-pasir yang mengandung garam yang sangat tinggi sekali ya. Ya, itu dipercaya dulu Sodom ya, bukit ini. Yang garam. Kita turun 5 menit. Ya, saudara, ini yang disebut Sodom, Gunung Sodom, di mana kita tahu peristiwa Sodom Gomora ada di sini. Saudara, kita sekarang berada di Benteng Masada. Ya. Dia mendirikan 7 benteng di padang gurun Yudea. Tetapi mereka sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba, pasukan Romawi akan berhasil masuk ke benteng ini. Lalu semalam sebelum pasukan Romawi berhasil untuk menghancurkan tembok yang di sebelah barat, mereka memilih bunuh diri. After the Romans, of course. The Romans built an attack ramp. Yang belum dikuasai ini kabel karnya ya. Dia masuk ke dalam. Mari kita masuk. Semua
Wah, kita sudah berada di puncak Masada. Tiga Pak ya? Iya. Mereka turun dari sini. Terus bagi mereka yang jalan kaki, mereka melewati sampai turun ke bawah. What is the other way to go down? Luar biasa. Itu adalah laut mati, itu laut Dead Sea, ya Dead Sea. Nah, jadi perjuangan mereka, perjuangan pada waktu mereka orang-orang Yahudi bersembunyi di benteng atas ini, mereka menelusuri dari bawah sampai naik ke atas. Kita masuk bentengnya, ya. Benteng sekarang sudah tinggal reruntuhan. Luas, luar biasa, sangat luas sekali. Lalu satu orang bunuh 9 dan dia bunuh. Itu yang tadi yang kecil-kecil dia tulis nama. Ya, itu ada namanya, 10 orang ada namanya. Dipimpin siapa? Eleazar bin Yair. Dari daerah laut. Jadi ada yang berontak 5 orang. Mereka bersembunyi, dua perempuan dan 3 anak kecil. Mereka tidak setuju, bersembunyi dan mereka mencerita. Di Sumur itu. Kemungkinan ya bahwa proyek yang tadi aku sudah menjelaskan membawa air dari Laut Merah ke sini sudah dilakukan. Madrid punya paranoia, cita-cita, ada yang ambil kerajaannya, lalu dia membunuh istrinya, membunuh 2 anaknya karena paranoia ini. Dan dia mendirikan 7 benteng untuk jaga kerajaannya karena dia punya paranoia ini. Lihat, garis yang hitam ini, di bawahnya semuanya asli, ori. Yang di atas direstorasi, oke? Oleh arkeolog. Dan di dalam di sini ini asli Bapak Ibu. Dulu batunya tidak kelihatan seperti ini, di plaster dengan ini semen. Kelihatan seperti marble, tetapi ini bukan marble. Dan lihat warna-warna lukisan-lukisan ini sejak tuanku tahun yang lalu asli. Ini sejak zaman Eropa. Bukan marble, ini di plaster, batunya di plaster. Bukan, ini Commander's Residence. Hukum Taurat. Jadi buat mereka tidak boleh masuk di sana ini. Tindakan prostitusi dan juga adultery tidak boleh untuk Yahudi. Dan untuk Romawi dia akan menerima tamu-tamu Romawi di sini, untuk Yahudi di Istana Barat. Jadi praktiknya Pak. Di sini. Semuanya. Ada Coca-Cola 27 udang yang ditemukan di sini, dan ini Istana Utara. Nanti kita ke atas bisa melihat dari sini, dari atas bisa melihat teras yang di tengah dan teras yang di bawah.
Wah, dia punya taste juga ya. Oh, dia arsitek Dia yang paling gila. ahli bangunan Herodes. Kenapa dia disebut agung? Karena dia ahli bangunan. Desain dari ruangan yang didesain oleh Herodes seperti ini, miniatur. Di atas, ya, warnanya hitam. Sayapnya warna oranye. Ya, ini namanya Tristram. Seorang Prancis arkeolog, dia yang mengidentifikasi burung ini bahwa burung ini adalah burung lokal daerah Matsada ini. Hidup di daerah ini. Sayapnya orange, warnanya hitam. Di Benteng Masada, ya saudara, ini adalah sisi utara Benteng Masada. Sisi utara ini dipercaya sebagai satu sisi yang tempat untuk Gentiles, orang-orang yang sahabat-sahabat dari Herodes, tetapi yang bukan berasal dari Yahudi. Mereka di sini bisa mabuk-mabuk, mereka bisa main perempuan dan sebagainya. Begitu luas sekali. Dan ini adalah namanya burung Tristram. Ini burung asli dari Masada, ya. Burung-burung asli dari Masada. Dia tidak lari. Burung-burung gagak yang sangat-sangat begitu luas sekali. Warna putih hitam, kayak Itali. Wih, ini lantai mosaik. Apa katanya? Lantai mosaik. Oh, nggak ketahuan ya ruangan apa ya? Foto bersama. Oh, bagus. Kaldarium, dan ada yang ketiga paling aku di sini. Ini semua masih asli ya. Ini semua masih asli. Kamar ganti. Yang mungkin atau kita yang pendek. Yang pendek untung. Ini kasih hormat semua tuh. Kasih air panas. Di bawah lantai dan Ya, ini batu untuk pelintengan, batu ketapel yang bisa menghancurkan. Ya. Kita terus akan mengeksplor bagaimana si Mr. Ihab yang menjadi tour guide kita menjelaskan tentang sejarah yang ada di Benteng Masada ini. Luar biasa bagaimana Herodes memiliki satu tingkat intelijensi yang sangat-sangat cerdas, menyusun dengan berbagai macam bijaksana anugerah umumnya. cubic
kubik. Oh, meter. Meter kubik. Ya. Wow. Ya, air dari mana? Dari hujan, dari banjir. Hujan turun di daerah yang tinggi di atas dan mengalir. Lalu waktu mengalir bisa masuk ke saluran air ini dan masuk ke dalam sumur yang ada di lereng. Saudara lihat, indah luar biasa. Barisan sebelah sisi itu adalah sisi di mana pasukan Romawi dengan begitu besar angkatan bersenjatanya menyerbu orang-orang Yahudi, dan mereka akhirnya harus bunuh diri dengan cara apa? Memilih 10 orang untuk menjadi penjagal. 10 orang tadi namanya tertulis ya. Cable car dari rombongan sebelumnya meninggalkan. Dan itu perhatikan, mereka berjalan dari sana sampai ke ujung sana. Kita mau kembali lagi ke bawah. Oh no, we're going too fast. All packaged together, we just fly down this thing. Zip line. Ya, sekarang kita menuju ke Wadi. Kita sekarang ke Wadi Qumran ya. Wadi Qumran ini tempat ditemukannya gulungan-gulungan kitab Laut Mati. Ya, saudara, ini adalah Wadi Qumran. Wadi Qumran, saudara bisa lihat deh sana ya. Terus sana, terus spotnya. Di lokasi inilah ditemukan. Di lokasi ini ditemukan gulungan-gulungan kitab Laut Mati yang seringkali dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Ya, Dead Sea Scroll ini semakin menunjukkan bagaimana Alkitab yang sekarang ini seringkali disalin dari naskah Masoretik, namun melalui penemuan kitab Laut Mati kurang lebih tahun 1948 semakin meneguhkan bagaimana bukti-bukti keakuratan Alkitab yang dari para soferim itu akhirnya meneguhkan apa yang ditulis oleh kaum Masoretik itu adalah benar. Ini adalah satu simbol sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, inilah situs-situs tempat Laut Mati, gulungan-gulungan kitab tersebut. Kita coba lihat, sangat menarik sekali jika kita melalui sebuah situs sejarah. Ya. Akhirnya semacam dibukar. Ya,
sana itu Laut Mati ya. Itu Laut Mati. Sekarang kita berada di Laut Mati. Kita akan segera nyemplung nih. Nunggu waktu yang tepat untuk nyemplung. Tapi nggak tahu nyemplungnya di mana nanti. Ini kondisi Laut Mati begini. Maksudnya di sampingnya. Ya, oke, tenang Buicik. Tenang. Terus, ayo terus. Iya, udah mau lama-lama kayak ada yang bikin ngambang ya, jadi laku ya. Mana ini yang ngambang cuma sedikit? Yo. Ada tuh kasihan tuh. Tuh perih tuh matanya tuh. Matanya perih, matanya. Ya, saudara, malam ini kami ada di Tembok Ratapan ya. Tembok Ratapan. Nah, ini suasana malam. Kami di sini pukul 7 malam. Kita lihat suasana malam di Tembok Ratapan. Nah, itu banyak orang-orang Yahudi yang sedang berdoa. Terjadi di Bukit Moria yang pertama. Orang Yahudi percaya bahwa tempat ini adalah titik pertama di mana Tuhan mulai menciptakan semuanya. Ya, dari Bukit Moria karena Yerusalem ya adalah pusat dunia. Tapi untuk gereja Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, mereka percaya bahwa gereja Makam Kudus adalah pusat dunia. Untuk Yahudi, Bukit Moria pusat. Seremoni Shalom, hotel kita di Yerusalem bisa melihat setiap kamar di jam itu ada mezbah. Dan di dalamnya ada kelapin. Apa artinya kelapin dan papirus? Makan karena ada darah persembahan di tiang itu. Mereka turun cek ada darah melewati rumah ini. Pass over. Ini batu yang terbesar, satu batu. Panjangnya 15 meter, beratnya 570 ton. Yang terbesar. Ada bingkainya, batu Herodes. Ada ini ya? Tidak, seperti ini. Tidak ada emas. Tidak. Seperti ini ada bingkai. Ini batu Herodes. Langsung bisa Ini yang paling menakutkan ini 500. Yuk, jalan, move. Ini batu panjang berat 570 ton. Di abad ke-8 ini ditutup oleh Islam dan di kemudian hari dipakai negara-negara Islam pasti akan marah sama Israel mulai perang. Kita akan melihat bagaimana sisa-sisa reruntuhan dari kota Yerusalem pada saat dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, itu reruntuhan yang masih ada. Temple period, rangkai asli ini. Depan Bait Allah yang kedua. Tahun berapa ini? 516 sebelum Masehi sampai tahun 70 sesudah Masehi. Ini Bait Allah yang kedua asli. tahun 1010 Saul sebelum Masehi sampai tahun 586 sebelum Masehi. Apa yang terjadi tahun 586? Fall of Jerusalem oleh Babylon.
Jadi batu-batu yang ada di sini, tetapi lihat masih ada banyak batu ini belum dipakai. Ditemukan di sini dan belum dipakai. Kenapa? Karena Herodes tahun 4 sebelum masih air menjadi warnanya bakteria ini. Oke. Saudara, inilah tembok ratapan. Dan kalau kita lihat orang-orang Jewish ya, mereka sangat-sangat masih ngerti lah. oh, suhu Sony mau berdoa. Kita lihat gimana cara mereka berdoa. Sangat khusyuk, sangat itu. Saudara lihat ya, ini pegunungan Gilead dan juga hijau luar biasa di tengah padang pasir seperti ini. Ya, ini betapa Israel memang memiliki sebuah keunggulan di dalam segala hal. Saudara, ini adalah lembah Yarmuk. Subur sekali, luar biasa. Di sebelah sana Sungai Jordan, masih wilayah. Kita lihat ya, ini perkebunan zaitun, ya. Zaitun. Kalau pisang dia diberi selambu seperti itu. Ya, saudara, sekarang kita akan menuju Hermon. Tadi kelihatan gunung Hermon sedang bersalju. Ya, itu yang di sana ya. Nah, itu. Nah, kalau memungkinkan kita akan naik ke puncak nanti. Yang tanah subur sekali. Ya, saudara melihat itu adalah Hermon. Gunung Hermon, di bawah ada perkampungan. Kita akan mencoba naik ke puncak sana ya. Ini adalah perkebunan. Ya. Kita sudah mau sampai di Hermon dan sebentar lagi kita akan naik. Ini anugerah sekali karena salju dan cuaca juga cukup baik. Kenapa? Ya. Kita sekarang naik ke Gunung Hermon. Mas Sony. Ya, ini luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah salju Hermon, Gunung Hermon. Satu gunung di mana Tuhan mengawali berkat kepada Abraham. Ya, seperti bagaimana berkat yang mengalir dari Hermon dan seluruh puncak ini menjadi sumber pengairan dari seluruh Israel. Jadi inilah keunggulan Hermon. Sampai nanti ya. Kita nanti main salju di atas. Ya, ini suasana di dalam outlet sebelum kita naik cable car. Wow,
Awas. Masih baru kali ini. Yang Hermon baru kali ini. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Sana pada main ski di atas. Tuh. Pada main skiing. Pakai cable car. Kita lihat ya, di sini begitu indah sekali. Jadi nggak pernah mendambakan, nggak pernah membayangkan tur Israel justru menikmati salju demikian. This one, Antiel. Ayo. Hey. Ayo nih. Pak Rudi. Ya, saat ini kita ada di kabel car untuk naik ke puncak Gunung Hermon ya. Saat ini saya bersama dengan Pak Sony, Ibu Debbie dan juga Pak Trisna. Iya. Shalom. Shalom alaihim Beshem Hamashiach biasanya. Wow. Ini tur Israel rasa Eropa ya? Iya. Tunggu kita. Wow. Kita naik cable car. Anginnya lumayan kenceng. Asik. Kamu sih lihat foto. Wah, mana itu AC tambahan? Halo, Itu yang Papa. itu kan. Yang terbuka itu. Hai. Iya. Ya, ada cuma berempat sampai. Oh, tiketnya tadi separuh ya? Iya, Mbak, ambil ya? semua. Semua kan? Oh. Ya. Jadi nanti tahunnya kita down gimana ya? Enggak, turun udah otomatis. Otomatis ya? Enggak bisa. Kedinginan gitu. Oh, yang itu, yang bawah ya? Hujan nggak itu? Iya, Ya itu hujanan. persis yang lama itu model lama. Nah ini, yang sana model lama tuh. Iya, yang Gantungan itu. kakinya. Itu persis kayak gitu kita dulu. Masih enak. Wow. Anugerah sekali nih kita dapat sampai ke sini. Tuhan, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ya, saudara. Sekarang saya dan Pak Sony ada di puncak Gunung Hermon. Bayangkan, puncak Gunung Hermon setelah kita naik ke Belkar. Ini anugerah sekali karena kami serasa di Eropa. Ya, siapa yang duga 5 kali yang lain nggak dapat, tapi kami dapat. Ya, kita akan main salju dulu, main salju sampai puas. Ya, ya. Oke. Tiga. Dua. Ya, kita sudah tiba di Gunung Hermon. Sumber Tuhan memberkati kita. Ampun dong. Lagi jam 10 kurang 10. Wah, ini anugerah besar, saudara. Lihat, di sana begitu hijau, luar biasa. Inilah benar-benar janji Tuhan ketika mengatakan dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Luar biasa. Saya dapat berkat luar biasa hari ini. Ada Pak Sony yang bersama di kita. Ayo, saya buat Pak Sony. Ke jemaat Pak Sony. Hai. Saya mempunyai anugerah dari Tuhan untuk menikmati salju di Gunung Hermon. Menikmati hari ini. Makasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you, thank you. Ya, saudara. Uts.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Di sini benar-benar satu anugerah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kemarin di jadwal hampir tidak ada jadwal untuk naik ke Bukit Hermon ini. Karena memang dalam 1 bulan terakhir cuaca begitu buruk dan kereta gantung naik ke atas itu dihentikan. Tapi hari ini, minggu lalu pun tidak bisa naik. Tapi hari ini betul-betul hari istimewa, di mana kami boleh menikmati serasa Eropa, salju di puncak Bukit Hermon dengan lembah yang sangat hijau terbentang di sana. Lembah sangat hijau dan kita lihat seluruh dilapisi salju dan ya kita bisa bermain sepuasnya ya dari puncak bukit ini. Oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh Pastor Sony. Very nice. Very nice. Kepleset, luar biasa. Inilah commemoration. Ya. Monumen ini mengingatkan kepada 4 syariat Tantara yang jatuh dari Bukit Hermon pada saat Yom Kippur. Ya, ini. Oke. Saudara bisa lihat indahnya. Luar biasa indah sekali. Ayo. Ya, puas-puasin Pak Sony main es. Ayo. Abiel. Hai, Pak pemain salju di Gunung Hermon, Abiel. Itu lembah Hermon. You must come here with Mama ya. Kamu harus kesini. Tapi itu pun anugerah kalau dapat. Soalnya ini luar biasa sekali, serasa Eropa. Main salju puas. Ya. Hari tadi ya. Kali. Iya. Ayo. Ayo. Yang gede ya kalian. Mana ada di Indonesia begini. Sudah. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Tuh, ayo. Loh, belum bayar tadi ya? Oh, udah ya. Oh, ini. Saudara lihat lembah di bawah itu, sinarnya luar biasa. Ya. Dari sini pegunungan begitu salju, lalu mengarah ke bawah dan semua air berpusat dari puncak Gunung Hermon ini. Maka tidak bisa dibayangkan betapa suburnya Israel, Yerusalem. Luar biasa. Kita lihat dari atas tuh hijau luar biasa. Benar-benar. Saudara, sekali lagi tak henti-hentinya saya bersyukur
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita kembali lagi. Ya, dari mana Pak? Oh Medan, sudah kelihatan. Ini masih orang Medan. Harus Pak. Saya ngambil dari Surabaya. Bahkan Bro Sony pun kalau nggak tidur di atas salju nggak puas. Kalau nggak tidur di atas salju pun nggak puas. Ya. Gimana rasanya tidur di atas salju? Enak, dah dingin. Nah, kalah spring bednya Pak ya. Spring bednya kalah Pak. Harga untuk tidur di sini sudah hampir $3.000 loh Pak. Terapedik. Begitu, bukan begitu. Nyungsur ya. Kosokan. Si Yulis pernah Pak main ini Pak, kakinya patahin masuk rumah sakit. Oh. Iya, di Kanada kok nggak salah. Aku Toronto. Memang nggak bisa, ya, nggak biasa. Hermon. Tapi dia orang udah biasa banget ya. Luar biasa. Jadi apa nanti makin ramai ya. Ramai. Wah. Ini jalur apa ya? Ini hari apa ya? Kita nggak tahu. Oh itu ada Mobil ya? Rabu kayaknya. Ini sekali masuk hari berapa apa ya? Kemis. Sekali masuk berapa? Karena mau makan obat dulu. Iya, jamnya. Jamnya. Oh. Tunggu lihat jam dulu, lihat HP dulu. Bingung hari. Sekarang saya udah taruh sini. Wah, di sini main perang. Perang es. Iya. Lucu ya yang di sini. Waduh. Seru sekali. Iya, seru sekali. Seru ya. Seru. Kalau masih muda seru. Belajar jadi intifada mereka di sini. Betul betul. Iya. Ini tempat cable car, ya. Cable car-nya sedang mendarat. Jadi kalau kita lihat, bagus sekali bentangannya. Waktunya kita kembali. Ya, ini mobil-mobil salju. Ya, kita sekarang sudah kembali dari puncak Gunung Hermon. Sekarang bersama rombongan mereka sudah kembali lagi. Nggak tahu kapan lagi bisa kesini. Someday, suatu hari. Tapi itu pun kalau dapat anugerah, dapat salju seperti ini. God bless. Karena kita sudah di atas sana, badannya menyesuaikan. Hey! Ya, kita sekarang mau makan siang di Tanurin Galili Restoran. Ya. Tanurin Galili Restoran.
Makanya ada sendok. Mudahan ini nggak jadi masalah bagi kita. Siap Pak Nisa. Okay, fish is 1 here. Ikan nggak? Ayam. Ikan. Foto ya. Ini apa? Ini si Nadia ya. Happy birthday to you. Foto dulu sama Di hari kelima ini kami naikkan syukur untuk ulang tahun. kita makan restoran ini ikan petrus. Pakai ganja dikit ya. Enggak Pak. Ada yang mau sambal? Ada yang mau sambal bibit? Ini ayam panggang, ini ikan. Saudara, ini jeruknya luar biasa. Lemon, udah ambil 1 teks. Wow, sangat subur sekali. Nah ini jalan. Oh, tadi kayaknya nggak jalan. Ya, sekarang kita akan menyeberangi laut Danau Galilea. Inilah danau yang cukup legendaris. Kita naik kapal. Kita akan berlayar ke Danau Galilea. Indonesia. Ya, sekarang saya berada di atas kapal untuk kita sama-sama menyeberangi Danau Galilea ya. Dan kita lihat rombongan sudah ada di belakang saya. Ini tentu pengalaman yang tentu sekali lagi sangat luar biasa karena danau ini memiliki satu sejarah yang sangat-sangat fenomenal. Arahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 merdeka. Yes. Luar biasa, saudara.
Kita di atas kapal menuju Danau Galilea, menaikkan satu bendera, ya, dan bendera merah putih dan juga berkibar bendera Israel, ya. Di sini burung-burung begitu banyak sekali. Lempar ke laut. Awas ditelei. Tahu boleh. Saudara, ini kita kasih makan burung di atas kapal. Ya, saudara bisa melihat satu sukacita yang muncul di dalam diri setiap jemaat ketika kita bisa memberi makan burung di tengah kapal sambil kita berlayar di Danau Galilea. Saudara lihat itu hamparan. Sebentar, saya masuk lagi. Ya, sekarang kita akan menuju ke Kana. Siapa ini? Pak Bun, Pak Bun. Tempayan dari batu untuk pentahiran. Kapasitasnya 20 galon kali 4 80 liter. Dengan tempayan 80 berapa? 480 liter air menjadi anggur yang manis yang luar biasa. Yang paling bawah yang asli itu bekas runtuhan rumah di bawah. Sini di atasnya bekas runtuhan sinagoge abad kedua dan abad ketiga, dibangun di atas bekas runtuhan rumah. Dalam gereja Tuhan Yesus zaman dulu bahasa digunakan sehari-hari zaman Yesus, bahasa Ibrani, bahasa Arab, kecuali mungkin di Bethlehem gereja kelahiran Yesus, tetapi yang lain semuanya diperkirakan.
Ya, sekarang kita akan menuju ke Museum Holocaust, di mana pada Perang Dunia Kedua begitu banyak, kurang lebih 6 juta orang-orang Yahudi di pantai. Tapi bukan saja pohon, ada juga batu-batu di bawah. Ada 20.000 nama ya, peringatan untuk orang-orang yang juga righteous. Ya, ini pelataran luar dari Museum Holocaust. Kita bisa lihat Museum Holocaust begitu indah sekali di luarnya. Sayang tadi di dalam kita tidak boleh berfoto, tidak boleh. Ya, ini pemandangan kota Yerusalem dari atas ya, dimana dilihat dari Museum Holocaust. Ini Museum Holocaust. Dari Cina 1 sampai $9, dari Bethlehem 10 sampai $65. Ada 250 macam-macam di sana, exclusively at the Three Arches. Ada emas asli, berlian asli 100 sampai 1000. Ya, saudara, ini adalah toko souvenir yang terlengkap di Bethlehem. Lihat ya, apa saja ada di sini. Sukai oleh wanita. Saudara, saat ini saya berada di wilayah Palestina ya. Jadi ada ini tembok perbatasan antara Palestina dan Israel. Di balik tembok itu adalah wilayah Israel ya. Jadi saat ini di Palestina, itu di Bethlehem, itu dikuasai oleh Palestina. Ya, kalau kita sering mendengar Palestina dengan Israel sering ada konflik, ya. Ini memang kita berada di wilayah konflik, tapi aman, semuanya aman. Jadi jangan takut. Ya. Hai. No. Kita sekarang berada di Padang Efrata, tempat di mana dipercaya gembala-gembala di Padang Efrata menerima pesan dari malaikat Gabriel pada saat memberitakan kelahiran Kristus. Ya, inilah yang di pusat inilah, di titik inilah. Di titik inilah dipercaya. Kita lihat. Gua asli tempat tinggal gembala. Tempat tinggal gembala ya. Rumah gembala. Apakah di sini tempat kelahiran Kristus masih dipertanyakan? Ya, bukan. Jam segini sudah mulai ramai tapi tidak terlalu ya. Inilah satu tempat yang para gembala waktu itu mereka menerima berita dari malaikat, ya, bukan tempat kelahiran Kristus. Jauh nggak? Kan gembala kan jangkauannya dekat kan.
Hari ini untuk atas. Tuhan diberkati. Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ya, saudara, kita mau ke tempat gereja kelahiran Kristus. Square. Nativity. Inilah gereja yang dipercaya sebagai tempat kelahiran di Yesus Kristus. Tetapi ini sekali lagi perkiraan ya, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah benar-benar. Makanya ya, pintunya pendek sekali. Jadi masuk di sini mesti harus menunduk. Ya. Awas kepala, awas kepala. Iya. Wah, Nativity Church. Ini gerejanya, saudara. Gereja yang sangat megah sekali. Gereja yang sungguh-sungguh bisa memberikan suasana. Saudara perhatikan antrinya. Tempat yang dipercaya sebagai kelahiran Kristus. Perhatikan para turis, mereka berkunjung untuk mengunjungi Nativity Church, gereja yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Tapi tadi memang sengaja nggak masuk atas keputusan bersama. Ya, saudara, kita sekarang berada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan juga waktu dia meratapi kota Yerusalem. Ya, nanti kita. Ya, saudara, Bukit Zaitun ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, ini satu titik yang sangat indah sekali. Ini adalah kuburan Jewish, kuburan orang-orang Yahudi di bawah sini. Ya, dan itu adalah Dome of the Rock, ya, kubah kuning. Satu tempat masjid yang sangat terkenal sekali, berada di bawah wilayah Palestina, ya, dan di sana dipercaya, di mana di bawahnya itu mereka percaya disitulah tempat bait Allah. Ya, kali ini kita mengunjungi kubur tempat Yesus dimakamkan, ya, Golden Tomb. Toilet. Caesar. Tinggal di sini. Ini suka bilang ini Golgotha versi Protestan, karena memang di kota Yerusalem ada tempat lain juga yang dipercaya sebagai Golgotha versi Yesus. Jadi this is not the only one. Nah, untuk itu ada beberapa alasan mengapa banyak orang yang percaya mungkin ini yang disebut sebagai Golgotha Yesus. Yang pertama adalah, boleh geser sedikit Om Tante? Ya, karena Tuhan katakan waktu Yesus disalib, dibawa ke satu tempat yang disebut sebagai lokasi pastinya Golgotha. Ya, kita tahu bahwa Golgotha artinya tengkorak, hanya itu saja. Tetapi bagian lain dari firman Tuhan, contohnya di dalam surat Ibrani dikatakan tempat ini juga sama.
Dari mana kita tahu bahwa di sini dulunya adalah sebuah taman? Karena ditemukannya bak ini. Yang belum pernah kesini mungkin bisa tebak dulu. Kira-kira ini bak apa? Bak ikan, bak mandi, gitu ya? Bukan. Bapak Ibu, ini adalah pemerasan anggur. Ya, bayangkan kalau pakai kaki unta, Bapak Ibu ya, pasti rasanya lebih Anggur wow. Kanang masih begitu bikinnya ya? Enggak om, don't worry. Sekarang udah pakai mesin. Ya. Tetapi ada arkeolog yang merasa seperti ini. Namanya adalah Barclay, dia profesor saya dalam bidang arkeologi. Masuk ke dalam, kenapa om? Ya, jadi meja-meja batunya ini sekarang sudah tidak ada karena sudah dirusak. Jadi makanya kalau masuk ke dalam, Bapak Ibu harus bisa membayangkan sendiri ada meja.